Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Firanda dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang protokol routing dalam jaringan komputer. Langsung saja biar lebih efisiennya waktu. Jadi sebelum kita melangkah ke bagian-bagian penting dari routing tersebut, kita harus memahami tentang apa itu routing, atau yang biasa kita sebut routing protokol. Routing protokol adalah protokol dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membroadcast dan mempelajari jaringan yang terhubung dan menjalani rute network path yang tersedia. Dengan routing protokol, router yang berbeda bisa saling bertukar informasi antara satu router dengan router lain dan mendapat rute routing paling efisien ke tujuan. Ini lebih sebelnya sebenarnya kalau yang biasa kita dengar di kampus atau kita dengar pas di kelas atau di materi-materi yang manapun. Intinya protokol routing ini adalah mencari rute terbaik bagi data untuk mencapai ke host. Begitu. Oke, lanjut. Nah, di sini salah satu fungsi dari protokol internal, protokol IP adalah membentuk koneksi dari berbagai macam bentuk interface yang berbeda. Jadi dalam suatu instansi misalnya itu kan ada berapa jaringan data-data yang berbeda. Jadi dari interface yang berbeda itu dibentuk menjadi satu koneksi. Begitu. Sistem yang melakukan tugas tersebut disebut IP router. Jadi router. Nah, seperti yang routing tersebut. Jadi tugas routing itu adalah mencarikan jalan data terbaik bagi router yang lebih efisien untuk mencapai tujuan terhadap host. Begitu. Tipe dari perangkat ini terpasang dua atau lebih bentuk interface dan meneruskan datagram antar jaringan. Kedua, ketika mengirim data ke tujuan, suatu host akan melewati sebuah router terlebih dahulu. Nah, dari router terlebih dahulu, kemudian router akan meneruskan data tersebut hingga tujuannya. Dari host itu di routing mencarikan jalan data terbaik sehingga sampai ke tujuannya. Data tersebut mengalir dari router satu ke router yang lain hingga mencapai host tujuannya. Tiap router melakukan pemilihan jalan untuk menuju ke host berikutnya. Nah, di fungsi routing ini untuk mengarahkan router untuk memilih jalan terbaik untuk mencapai ke host berikutnya pada routing tersebut. Lanjut. Nah, di sini contoh jalannya data yang pada routing tersebut dari host A itu application TCP IP interface X, itu lanjut ke host C acting router IP router interface X, lalu ketujuannya yaitu network Y yang di host B application TCP IP interface juga. Routing table pada tiap perangkat digunakan untuk meneruskan paket data pada jaringan tiap segmen. Protokol routing mempunyai kemampuan untuk membangun informasi dalam routing table secara dinamik. Apabila terjadi perubahan jaringan routing, protokol mampu memperoleh informasi routing tersebut. Oke, kita lanjut. Routing protokol dibagi menjadi dua, yakni yang pertama yaitu yang biasa kita kenal dengan interior routing protocol, atau interior routing protocol bisa digunakan pada jaringan bernama autonomous system, yaitu sebuah jaringan yang berada dalam satu kendali teknik yang terdiri dari beberapa sub network dan gateway yang saling berhubungan satu sama lain. Ini biasanya contoh dalam gampangnya dalam suatu instansi perusahaan atau maupun kampus, itu kan jaringan yang berada dalam satu kendali teknik. Ada satu, cuma yang jaringan yang lokal saja, itu dari beberapa jaringan dihubungkan dan berpusat pada kendali teknik yang terdiri dari beberapa sub network dan gateway yang saling berhubungan satu sama lain. Oke, kita lanjut. Yang kedua ialah
Interior routing diimplementasikan melalui yang pertama yaitu Routing Information Protocol atau yang biasa kita sebut RIP. Biasanya terdapat pada sistem operasi Unix dan Novel yang menggunakan metode distance vector algoritma yang bekerja dengan menambahkan satu angka metrik jika melewati satu gateway. Jadi jika melewati satu gateway, algoritma yang bekerja menambahkan satu angka metrik saja. Sehingga jika melewati beberapa gateway, maka metriknya juga akan bertambah. Ini tergantung gateway yang dilewati oleh router tersebut. Jika satu gateway saja yang dilewati, maka metriknya juga akan melewati satu. Jika selebihnya, maka akan bertambah. Yang kedua ialah Open Shortest First OSPF yang biasa kita kenal. Routing ini memakan banyak resource komputer dibanding Routing Information Protocol RIP. Ini lebih banyak karena ini akan tetapi pada routing ini rute dibagi menjadi beberapa jalan sehingga data dapat melewati 2 atau lebih rute secara paralel. Oh, berarti kenapa di sini lebih banyak resource yang dipakai di OSPF daripada RIP? Karena di RIP ini tak hanya lewat dari satu gateway saja, karena bisa dari gateway yang lain, rute-rute yang lain secara paralel menuju satu tujuan yang sama. Oke, kita lanjut. Yang kedua, karena barusan interior routing protocol atau yang kita kenali RIP, ini yang kedua adalah exterior routing protocol. Jadi bedanya sebenarnya gampang untuk membedakan antara interior dan eksterior, karena yang pada interior itu adalah beberapa jaringan yang terhubung dalam koneksi dalam suatu lokal atau yang sering kita contohin dalam satu instansi atau perusahaan. Nah, beda dengan exterior routing protocol itu routingnya itu organisasi berhubungan antara instansi sama instansi lain begitu. Nah, pada dasarnya internet terdiri dari beberapa autonomous system yang saling berhubungan satu sama lain, dan untuk menghubungkan autonomous system dengan autonomous system lainnya, maka autonomous system menggunakan exterior routing protocol sebagai pertukaran informasi routing. Nah, Bila pada interior routing protocol cuma mempunyai autonomous systemnya satu, ini pada eksterior itu autonomous systemnya berhubungan dengan autonomous system yang lain. Jadi lingkupnya lebih luas dan ini berhubungan dengan instansi atau suatu jaringan-jaringan yang lain. Tidak hanya dikendalikan pada satu tempat saja. Oke, kita lanjut. Exterior routing diimplementasikan melalui Exterior Gateway Protocol atau yang biasa kita sebut EGP, merupakan protokol yang mengumumkan kepada autonomous system yang lain tentang jaringan yang berada di bawahnya. Maka jika autonomous system ingin berhubungan dengan jaringan yang ada di bawahnya, maka mereka harus melalui router utama. Akan tetapi kelemahan protokol ini tidak memberikan rute terbaik untuk pengiriman paket data. Yang kedua yaitu Border Gateway Protocol (BGP). Protokol ini sudah dapat memberi rute terbaik yang digunakan pada ISP besar yang akan dipilih. Merupakan protokol pemahaman autonomous sistem yang lain dengan jaringan merupakannya juga autonomous sistem yang berhubungan. Jadi pada intinya ketika ada suatu instansi dan berhubungan dengan instansi lain, itu untuk menghubungkan autonomous sistemnya itu harus lewat jalur yang di pusat untuk melakukan. Cuma kelemahannya pada exterior gateway protokol ini, pengiriman data itu tidak akan memilih dari gateway atau rute terbaik untuk pengiriman paket datanya. Beda dengan interior. Kalau di interior sudah dipastikan akan memilih rute terbaik untuk pengiriman paket datanya. Oke, lanjut. Ini contoh pada tabel beberapa routing protokol digunakan untuk melakukan jalur sistem pada autonomous system. Yang lainnya digunakan untuk interkoneksi pada suatu set autonomous system. Ini contoh dari IGP perusahaan dan IGP-nya.
Interior Gateway Protocol dengan IGP terdapat saling tukar informasi routing antar autonomous system. Contoh protokol ini antara lain OpenSouter dan Purchase dan Routing Information Protocol RIP. External Gateway Protocol atau yang IGP yang barusan, dengan IGP router dapat saling tukar hasil akhir, jumlah hasil akhirnya yang summary antara autonomous system. Contoh protokol ini di antara lain adalah Border Gateway Protocol RGP. Jadi tukar sistemnya itu kalau EGP itu pada tujuan akhirnya aja, karena saling berhubungan antara jaringan-jaringan autonomous system yang satu dengan yang lainnya. Oke, lanjut. Jadi segitu saja mungkin pembahasan tentang routing jaringan komputer pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.